memanggil kita lewat Injil, supaya kita memperoleh kemuliaan Yesus Kristus, Tuhan kita. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada waktu itu ada pesta perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepada ibunya, "Mau apakah engkau dari aku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang ia katakan kepadamu, lakukanlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 80 atau 120 liter. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Mereka pun mengisinya sampai penuh. Sesudah itu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mencicipi air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dilakukan Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dengan itu Yesus telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan Injil dikisahkan tanda pertama yang dikerjakan Tuhan Yesus dalam peristiwa perkawinan di Kana di Galilea. Tanda ini terjadi pada hari ketiga. Orang-orang Yahudi biasa mengadakan pernikahan pada hari ketiga, yaitu hari Selasa. Menurut Rabi Yahudi, hari itu merupakan hari ciptaan, mengambil bagian dalam karya penciptaan. Dua ayat pertama memberi keterangan soal peristiwa, tempat, dan para undangan. Peristiwanya adalah pesta perkawinan, tempatnya di Kana
Dan para undangan yang ditampilkan adalah Ibu Yesus yang disebut pertama. Kemudian Yesus dan para muridnya. Dan para murid ini baru saja dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk mengikutinya. Saudara-saudara yang kasih, dalam abad pertama, pesta perkawinan di Israel bisa berlangsung sampai 1 minggu. Dan tadi dikisahkan kekurangan anggur. Dan tidak dikatakan hari keberapa pesta ini kekurangan anggur. Dan tentu kekurangan air anggur sebagai minuman pesta merupakan persoalan yang sangat serius. Dan Ibu Yesus, yaitu Ibu Maria, mengetahui peristiwa ini, kemudian mengambil inisiatif memberitahukannya kepada putranya. Mereka kehabisan anggur. Saudara-saudari yang terkasih, pemberitahuan dan minta bantuan kepada putranya, apa yang dilakukan Bunda Maria mendapat tanggapan kurang halus dari Yesus. Mau apakah engkau dari aku, Ibu? Saatku belum tiba. Saat dalam Injil Yohanes menunjuk akan saat peninggian dan kemuliaan Tuhan Yesus. Peninggian dan kemuliaan Tuhan Yesus terjadi dalam penderitaan, salib, dan kebangkitannya. Saat untuk kembali kepada Bapaknya belum terjadi. Dan saat untuk kembali kepada Bapaknya tentu ditentukan oleh Bapaknya sendiri dan bukan ditentukan oleh manusia. Saudara-saudari kasih, setelah pemberitahuan dan minta bantuan dari putranya ditolak, terjadi sesuatu yang mengagumkan dari Bunda Maria. Bunda Maria memberi instruksi kepada pelayan-pelayan. Apa yang ia katakan kepadamu, lakukanlah itu. Kita ketahui Yesus sebagai sabda yang menjadi manusia. Dan orang yang pertama menanggapi hal ini adalah Bunda Maria. Maka dalam peristiwa ini Bunda Maria menanamkan kepercayaan kepada pelayan-pelayan. Kemudian dikatakan ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 80 atau 120 liter.
Tentu ini tempayan yang dibuat dari batu. Dan kalau menampung 80 ya, sampai 120 liter, tentu ukuran tempayan ini ya sangat besar. Dan kita melihat Tuhan Yesus memberi perintah ya, kepada para pelayan. Pertama, Tuhan Yesus memberi perintah ya, untuk mengisi tempayan ini, 6 tempayan ini penuh dengan air. Kemudian perintah kedua, supaya mencedok air dalam tempayan ini dan membawanya ya kepada pemimpin pesta. Dan kita melihat bagaimana para pelayan ini ya, bertindak ya, dengan taat, mentaati perintah Tuhan Yesus. Dan juga seperti apa yang dipesankan ya Bunda Maria ya kepada para pelayan. Ia mencedok tanpa ragu-ragu ya, apakah air ini sudah menjadi anggur. Para pelayan melakukannya ya, tanpa ragu-ragu dan membawanya ya, kepada pemimpin pesta. Suatu hal yang sungguh luar biasa, setelah pemimpin pesta itu mencicipi air yang telah menjadi anggur, dan ia tidak tahu ya, dari mana datangnya. Tentu yang tahu ya, hanya para pelayan. Kemudian ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Tapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Dan kita melihat mempelai tidak memberi jawaban apa-apa atas pertanyaan pemimpin pesta ini, karena ia tidak melakukannya, ia tidak tahu. Maka di sini yang ditampilkan Tuhan Yesuslah sebagai mempelai yang senantiasa ya mengadakan pesta ya, menyediakan anggur yang terbaik. Saudara-saudari yang terkasih, mukjizat air menjadi anggur merupakan tanda pertama yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Pertama di sini tidak hanya menunjuk urutan, namun juga sebagai permulaan dari tanda-tanda yang akan dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan senantiasa melakukan mukjizat dalam karyanya. Dan mukjizat perubahan air menjadi anggur merupakan mukjizat pertama yang menyatakan kemuliaannya, menyatakan awal kemuliaannya, dan puncak dari kemuliaannya terjadi dalam peristiwa salib. Disinilah dinyatakan siapa ya Tuhan Yesus ya, jati diri Tuhan Yesus sebagai ya utusan Bapa yang datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia.
Saudara-saudari yang terkasih, sebagaimana ditegaskan pada akhir cerita, bahwa semuanya ini ditulis supaya kita percaya kepada Tuhan Yesus. Dialah mempelai gereja. Ia mengasihi dengan melimpah, yaitu dengan digambarkan 6 tempayan, yang masing-masing tempayan berisi 80 sampai 120. Ini ada kelimpahan dalam Tuhan Yesus, dan kelimpahan tidak lain adalah dirinya sendiri yang telah mengorbankan dirinya di kayu salib. Maka dirinya diberikan kepada kita supaya kita hidup dalam kelimpahannya, dalam kasihnya. Kiranya melalui bacaan Injil ini mengajak kita untuk senantiasa percaya kepada Tuhan Yesus. Dialah mempelai gereja yang telah mengasihi kita dengan kasih yang melimpah. Dirinya diberikan kepada kita agar kita pun mengalami kelimpahan berkat, mengalami kasih-Nya yang melimpah.